Firman Tuhan ada dua mungkin yang bisa kita perhatikan dari warta jemaat kita tadi. Saya tidak tahu apakah saya yang melewatkan atau tidak terbaca tadi oleh Amang Sintua mengenai rumah dinas. Sudah diadakan beberapa arahan tentang rumah dinas itu dan informasi untuk seluruh jemaat setelah jemaat kita yang punya pengetahuan untuk melihat bangunan, melihat rumah kita itu sudah diputuskan untuk membeli yang baru dan menjual yang lama. Jadi diarahkan kepada seluruh jemaat di warta, kepada seluruh jemaat yang punya informasi tentang rumah yang mau dijual, boleh disampaikan ke gereja, boleh melalui ketua Parartaun Amang Sintua Wilfred, supaya bisa menambah pertimbangan rumah yang akan kita putuskan untuk diganti oleh Huriah dengan rumah yang lama. Nah, mungkin itu yang bisa informasi yang bisa saya sampaikan mengenai bangunan rumah kita itu yang tidak terbaca tadi oleh Sintua. Terjahal nak yang Sintua? Oh, tidak terjahal ya dong di sini. Ya, tetapi ada di warta, yang punya warta juga boleh dilihat di situ. Yang kedua, Amang Inang, sebelum ke khotbah, baiknya saya juga menyampaikan tentang supaya kita satu pemahaman, tidak punya pemahaman-pemahaman yang berbeda di luar sana tentang sentralisasi HKBP. Sudah diwartakan tadi sentralisasi dari kita dalam bulan September di angka 58%. Nah, ini juga kita harus lihat Amang Inang bahwa ini sebuah keputusan gereja kita yang harus kita aminkan secara bersamaan. Walaupun di luar sana atau terkadang di dalam pikiran kita sendiri melihat sentralisasi ini sesuatu yang mungkin berlawanan dengan pikiran ada dari kita dan lain sebagainya. Tetapi sebagai warga jemaat kita aminkanlah dulu, biarlah dulu berproses. Karena apa? Karena sentralisasi kita itu memang belum sempurna. Kita baru mengawalinya. Tentu banyak kekurangan di dalamnya, banyak yang harus diperbaiki. Mari kita aminkan di dalam hati kita dan kita dukung secara bersama-sama. Semoga kalaupun 58% bulan September, di bulan-bulan berikutnya kita bisa menjadi penopang sentralisasi yang baik. Kenapa ini penting saya singgung Amang? Karena di luar sana, mudah-mudahan madangadong Pardeporman dan Narwakudo, di luar sana jemaat HKBP sendiri sudah banyak begitu tidak terkendali dalam menanggapi hal sentralisasi ini. Tidak terkendali. Guarna P baru dimulai. Guarna P baru berjalan. Tentu banyak kekurangan. Tetapi saya yakin dan percaya jemaat HKBP Reformanda mampu dengan bijaksana sebagai jemaat HKBP untuk mendukung perkembangan gerejanya HKBP. Jadi mudah-mudahan tujuan nyari, mari kita sama-sama menopang sentralisasi ini bisa menjadi lebih baik. Kalau ada kekurangan itu kita perbaiki bersama. Dia masih berjalan begitu pendek. Satuluk may tadi siya Amang Inang. Amang Inang hatan di debata nanaeng mamakulingi tadi baga sa sadarion. Itu dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-17 saya akan bacakan untuk kita semua. Begini firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku,
pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Yesus Kristus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah firman Tuhan. Dan kalimat terakhir dari kitab yang kita baca tadi menjadi topik minggu hari ini, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amang Inang dan kita semua, beberapa hari lalu saya membaca sebuah berita tentang seorang anak kecil, mungkin umur 5 atau 6 tahun. Artinya dia masih sangat kecil. Tetapi di berita itu anak kecil ini sudah melakukan hal yang menggemparkan. Dia membunuh. Dia masih kecil tetapi sudah membunuh. Dan orang begitu terkejut dengan hal itu. Jadi karena dia membunuh dengan sengaja, akhirnya diproses oleh polisi. Polisi memproses, walaupun ada undang-undang yang tidak memperbolehkan anak-anak untuk dipenjara, tetapi karena dilihat anak ini begitu dalam kesadarannya dia membunuh, akhirnya polisi memproses. Dan di tengah-tengah proses itu, anak ini mulai bertanya kepada polisi itu. Dia bilang seperti ini, "Pak polisi, ini saya memang membunuh, tetapi kenapa hanya saya yang kamu tangkap?" Loh, jadi emangnya ada temanmu membunuh? Kata polisi itu. Tidak. Yang membunuh memang saya, tetapi ia tangkap juga ibu saya. Bah, kenapa ibumu ditangkap? Ya karena selama ini apapun yang saya lakukan tidak pernah dilarang, tidak pernah diarahkan, tidak pernah diajar oleh ibu saya. Kebetulan memang dia sudah tidak punya bapak. Jadi selama dia bersama dengan ibunya, dia tidak tahu mana yang benar, dia tidak tahu mana yang salah, dia tidak pernah ditegur, dia tidak pernah diingatkan, dia tidak dididik. Apapun yang dia minta, apapun yang dia lakukan di tengah-tengah di dalam rumahnya,
ataupun di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai sebuah keluarga, tidak pernah mendapat larangan dari ibunya. Sehingga dia menganggap bahwa segala sesuatunya boleh dia lakukan. Mau dia pecahkan piring, boleh dia lakukan. Mau dia nangis meminta sesuatu yang mungkin tidak pantas bagi dia, boleh dia lakukan. Ibunya cuek, ibunya tidak perhatikan, ibunya sibuk. Sehingga dia bertumbuh dengan dirinya sendiri dan menganggap segala sesuatu yang menyenangkan, memuaskan hatinya, boleh dia lakukan. Berjalan-jalanlah dia di kampungnya, ada anak bayi nangis, geram dia bunuh. Ini kenapa ini nangis ini, berisik kali ini. Hatinya puas, dia bunuh. Itulah yang membuat si anak ini mengatakan, jangan cuma saya tangkap Pak Polisi, ibu saya pun tangkaplah. Mana tahu saya ini, yang saya perbuat ini salah atau benar, karena saya tidak pernah diajar. Dari cerita itu timbul di dalam pikiran Amang Ginang, ternyata memang sangat penting dan menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk mempersiapkan segala sesuatu yang baik untuk anak-anak dalam menjalani kehidupannya. Kita harus mempersiapkan anak-anak kita dalam menjalani kehidupannya. Apa yang harus kita persiapkan? Pikirannya. Apa yang harus kita persiapkan? Mentalitasnya. Apa yang harus kita siapkan lagi? Terlebih hatinya, spiritualnya harus kita persiapkan. Boleh menjadi perenungan bagi kita Manginang, terutama untuk orang tua, di dalam mempersiapkan anak-anaknya. Sudah bagian mana yang paling banyak kita perhatikan sebagai bekal anak-anak kita untuk menjalani kehidupannya? Apakah masih pikirannya yang paling banyak kita persiapkan? Pengetahuannya? Atau mentalitasnya lebih banyak kita persiapkan? Atau spiritualnya? Tiga itu tidak boleh lepas dari kendali orang tua. Dia harus pintar. Dia harus menjadi pribadi yang tangguh mental. Dia harus menjadi pribadi yang spiritual. Itu ketiganya harus diberikan. Tetapi mari jujur Amang Ginang, kebanyakan kita terkadang menganggap bahwa dunia ini harus dihadapi cukup dengan pikiran. Setabi diaka natoras na burju, naradot, mangaradot diaka yanakon na disude sisi na tolunaking. Tetapi banyak kita terjebak orang tua menganggap bahwa saya harus mempersiapkan anak saya intelektualnya tinggi. Betul itu penting, betul. Anak-anak kita harus jadi anak-anak yang cerdas. Harus jadi anak-anak yang berguna secara pikiran kepada orang banyak, kepada bangsa ini. Tetapi jangan sampai lupa yang dua lagi, mentalnya dan imannya. Jangan sampai dari Senin ke Senin dia pegang buku terus. Dari Senin ke Senin dipaksa orang tua memegang buku. Ini juga menjadi hal yang perhatian kita. Harus ada waktu membaur dengan temannya, supaya dia punya pandangan bahwa kehidupan itu real. Kehidupan itu nyata, harus bersinggungan dengan orang lain. Kehidupan itu nyata, harus berkonflik dengan orang lain. Harus bermitra dengan orang lain. Biarkan dia Manginang, berikan waktu dia untuk keluar bersosial, tetap dalam arahan dan pandangan. Yang ketiga, jangan dari Senin ke Senin tidak pernah meneringati tentang Tuhan. Tidak pernah mengatakan gereja kau.
Tidak pernah mengatakan firman Tuhan di dalam rumahnya. Tidak pernah mengatakan ayo berdoa di dalam rumahnya. Bisa jadi kita lalai di sana, Manginang. Yang kita persiapkan hanya pengetahuannya. Kita lupa dia harus tangguh dan dia harus beriman di dalam hidup ini. Sehingga ujung-ujungnya, Manginang, apa yang terjadi nanti anak-anak kita, kalau hanya intelektualnya yang kita persiapkan, mungkin dia cerdas tetapi dia rapuh. Dia akan mengurung diri. Dia akan antisosial, dia tidak akan berani menerima kenyataan, dia akan takut jatuh, dia takut tersakiti. Madele manonon atau patop putus asa, atau patop depresi, atau patop stres. Jadi persiapkan dia di semua sisi. Terlebih Paulus sedang berbicara hari ini mempersiapkan seorang anak dari iman. Timotius itu bukan anak kandung Paulus, tetapi Paulus sudah menganggap dia sebagai seorang anak rohani yang sudah lama dipersiapkannya, yang ditempahnya, dinasehatinya, supaya Timotius mampu menjadi pribadi yang tangguh dalam melakukan kebaikan. Karena Paulus tahu, Abang Inang, untuk melakukan kebaikan tidak bisa hanya mengandalkan pikiran kita. Untuk melakukan kebaikan butuh iman yang tangguh. Baik kamu nadengga namang inang, bereng ma. Akan nadengga penari baik kamu. Banyak mungkin yang akan melihat itu sebagai sesuatu yang negatif. Mungkin yang akan menjadikan itu melukai hati kita. Mungkin makan tidak menghargai kebaikan yang kita lakukan. Jadi seandainya kita rapuh, kita akan mengatakan, ngasai be, percuma dah hubain nadingkan. Manang, gabi perbedaan. Gabi perbedaan. Ngana dingkak kubalas, sarung yargai ho. Jadi ternyata melakukan kebaikan itu tidak mudah. Mungkin secara teknis bisa kita lakukan. Secara hati bisa kita pelihara hati kita bahwa memang yang kita lakukan ini adalah sebuah kebaikan. Tetapi bayangkan dunia ini tidak selalu siap menerima kebaikan yang kita berikan. Kebaikan yang kita lakukan. Bahkan dunia ini Yesus mengatakan membenci kebenaran. Dan Paulus mengatakan, siapa yang mau beribadah kepada Yesus, kepada Tuhan, dia akan mengalami derita dan aniaya. Ayat 3 dan kingi. Ayat 3 dan kingi 12. Siapa yang memutuskan di dalam hidupnya dia beribadah kepada Tuhan, dia akan mengalami penderitaan dan aniaya. Itu konsekuensi sebuah pilihan terhadap kebenaran atau kebaikan. Kita tahu beribadah kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang benar dan baik. Konsekuensinya derita dan aniaya. Jadi siapa yang tidak mengalami penderitaan, siapa yang tidak mengalami penganiayaan di dalam kehidupannya, dia tidak sedang beribadah kepada Allah. Karena Paulus katakan harus. Orang yang beribadah kepada Tuhan akan mengalami penderitaan dan aniaya. Berarti orang yang tidak mengalami penderitaan dan aniaya di dalam hidupnya tidak sedang beribadah kepada Tuhan. Jadi bisa kita simpulkan, Amanginang, ternyata memang benarlah bahwa mengikut Kristus itu pikul salib. Ada hal yang membuat kita merasa menjadi terbeban sebagai seorang manusia. Ada hal yang dimana ketika kita mengikut Kristus menunjukkan iman kita melalui perbuatan, perkataan dan gaya hidup. Itu membuat kita menjadi merugi sebagai seorang manusia. Mungkin kita akan dijauhi, itu aniaya, itu derita. Atau mungkin kita akan difitnah,
itu aniaya, itu derita. Atau mungkin kita akan dianggap aneh, atau kita akan diperbincangkan, diolok-olok. Tetapi ingatlah, selama yang kita lakukan itu karena kecintaan dan hubungan kita kepada Tuhan, bagaimanapun sekitar itu menanggapinya dengan tidak baik, itu adalah ibadah kita. Itu adalah ibadah kita. Amang unang madele hita. Kalau ada yang benar, yang baik kita lakukan sepenuh hati kita, lalu menjadi bahan tertawaan orang lain, jangan sedih, Anda sedang beribadah. Kita sedang beribadah. Kalau ada yang benar, yang baik yang kita lakukan amang inang, tetapi tidak dihargai, tidak diapresiasi, tetapi justru bahkan mungkin dijelek-jelekan atau difitnah, amang inang jangan kecewa. Anda sedang beribadah. Karena ibadah itu berbuat baik karena Tuhan. Siapa yang berbuat baik karena Tuhan, dia akan mengalami kesulitan. Dia mengalami akan mungkin hal-hal yang seperti saya ceritakan tadi. Tetapi ingatlah, Anda sedang beribadah kepada Tuhan. Jadi unang pala terlalu reaktif kita teh. Unang pala terlalu reaktif molo ada orang aka naso merespon doh denggan akan adenggan natabain. Unang terkasa-kasaon. Jangan langsung ingin berantem, jangan langsung ingin mengerupuk, jangan. Biar aja di situ. Saya sedang beribadah. Dan kita sebagai umat Kristen, sebagai umat Tuhan, memang Paulus sudah tekankan di sini. Itulah ibadah kita. Pikul salib. Siapa yang lakukan kebenaran akan ada derita di dalamnya. Tetapi sebaliknya manginang, ada pilihan lain dalam menjalani hidup ini. Kita boleh tidak mengalami penderitaan. Kita boleh tidak mengalami hal yang tidak kita suka di dalam diri ini. Tetapi akhirnya kita harus memilih tidak beribadah kepada Tuhan. Kita memilih sebagai apa? Paulus katakan penyesat dan disesatkan. Mahal aka karakter yang tidak memperdulikan kebenaran firman Tuhan demi popularitas, yang tidak memperdulikan kebenaran firman Tuhan demi pangomoan, tidak memperdulikan kebenaran firman Tuhan demi keamanan dirinya sendiri. Kita yang menentukan mau menjalani kehidupan yang mana, mau beribadah atau tidak. Tetapi yang manginang, Paulus katakan kepada kita semua melalui firman Tuhan hari ini, kalaupun aku mengalami penderitaan di dalam ibadahku, tetapi ingatlah Timoteus, Tuhan melepaskan aku dari situ. Tuhan melepaskan aku. Artinya ada sebuah upah, ada sebuah suasana yang hadir setelah seorang manusia beribadah dengan benar. Kelepasan. Paulus katakan, aku menderita, tetapi Tuhan lepaskan aku dari sana. Jadi lihatlah manginang, ketika kita melakukan sesuatu yang benar dan ada hal yang sulit kita dapatkan dari kebenaran yang kita lakukan, Tuhan campur tangan di dalamnya. Tuhan akan memberikan penyertaan dan Tuhan akan melepaskan kita dari kesusahan yang kita alami. Jadi jangan takut susah karena hal benar. Sebab apa? Sebab pada waktunya Tuhan akan melepaskan kita. Tetapi takutlah kalau harus terlihat senang sejenak. Sebab pada waktunya Tuhan juga akan menampakkan segalanya. Jadi mari Paulus mau mengajak kita hari ini, ternyata sulit untuk mengikut Kristus, ternyata sulit untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi ketika kita lakukan itu, Tuhan menyertai kita dan melepaskan kita. Untuk itulah manginang Paulus katakan, persiapan itu perlu.
diperlengkapi itu perlu. Karena ada tugas yang berat, karena ada kehidupan yang berat yang akan kita lakukan, yang akan kita jalani, maka kita perlu dipersiapkan untuk melakukannya. Paulus katakan, Timotius, beruntungnya dirimu, dari kecil kamu sudah mengenal kitab suci. Itu persiapan. Itu persiapan untuk kita bisa menjalani kehidupan ini. Kitab suci mempersiapkan diri kita. Bahadong dope di hita manginang yang tidak pernah menyuruh anaknya membaca Alkitab, atau tidak hanya menyuruh anak-anak ke anaknya, dirina. Adakah kita yang tidak pernah dalam satu hari peduli tentang Alkitab ini? Adong do renungan harian di hita. Malahu bereng sian jumlah ni renungan harian ni. Satu hari itu penontonnya paling kencang itu 90 penonton. Tetapi 3 hari atau 4 hari lagi memang bisa menjadi 280 dan lain sebagainya. Tetapi saya maklumi mungkin ada apalagi yang sudah tua, biasanya dia suka ala lansia, biasanya dia lebih suka membaca almanak atau membaca ada buku Pajonok dan lain sebagainya. Nah, tetapi melalui firman Tuhan hari ini mau saya sampaikan kepada kita manginang, Paulus juga sampaikan itu kepada Timotius. Dia katakan tadi, Timotius, kau beruntung sudah dari kecil engkau mengenal kitab suci. Bayangkan orang yang dari kecil mengenal kitab suci, dia sudah dipersiapkan dengan hal yang paling berharga di kehidupan ini. Karena mau menjalani kehidupan ini, hal yang paling ada modal yang paling berharga adalah pengetahuan akan firman Tuhan. Kalau tidak ada pengetahuan akan firman Tuhan, sepintar apa, segarang apapun seseorang itu, dia akan hancur. Tempatnya akan kegelapan, tempatnya akan hurungan, tempatnya akan kehancuran dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dia akan menjadi manusia pintar yang jahat. Karena dia akan menjadi manusia hebat yang melawan Allah. Dan siapapun yang melakukan itu, dia akan mengalami kehancuran. Bisa pintar, tetapi kalau jahat dia akan hancur. Bisa menjadi orang hebat karena punya mentalitas yang kuat, tetapi kalau dia melawan Allah, dia akan hancur. Tetapi sebagaimanapun seseorang itu, kalau dia punya hubungan yang baik dengan Allah, kalau dia sudah dibekali dari kecil tentang pengetahuan akan firman Tuhan, dan imannya bertumbuh karena itu, lihatlah dia akan menjadi pribadi yang tangguh dan luar biasa menghadapi perjalanan hidupnya. Seperti Paulus. Mau apapun itu, mau raja dihadapi, mau apapun itu, tentara dihadapi, persidangan dia hadapi, dengan bijaksana dia mampu menghadapi segala sesuatunya. Untuk itu, amanginang, mari kita semua, terlebih di tengah-tengah keluarga, apalagi mula dong akay anak komuna manginang, pangarato dangi, mula nung ngajupang Sabtu, hari Sabtu, telepon dia, telepon, baru lagi di mana? Lagi di Kosma. Oh iya, tahu baru ini hari apa? Hari Sabtu mah. Besok hari apa baru? Hari Minggu mah. Ngapain kita kalau hari Minggu? Gereja mah. Polo baru. Jangan lupa gereja baru ya. Hal-hal seperti itu, alam bawah sadar itu, terlepas anak Anda pergi atau tidak, holana dong perhatian muna songoni amanginang. Alam bawah sadar anak itu tahu bahwa orang tuanya menginginkan dia menjadi pribadi yang terhubung dengan Tuhan. Itu penting. Itu penting. Jadi jangan bulat tu bulan, tahun tu tahun. Lah saya disungguli na toras na taringok tu Tuhan. Tu yang akonna. Lah saya disungguli na toras na taringok tu gereja tu yang akonna. Ujung na peol man non anak nei. Ah madidok anak na. Jangan hanya saya, bukan hanya saya, mamaku. Gak pernah mamaku mengingatkan aku tentang kebenaran firman Tuhan. Tidak pernah bapakku
mengajarkan aku harus pergi ke gereja bersekutu dan lain-lain. Sarupa songon dak danak namar salah naking. Untuk itu, kalaupun hari ini Tuhan yang mempersiapkan seluruh manusia untuk melakukan kebaikan di dunia ini, tetapi perwakilan Tuhan yang terdekat kepada setiap manusia adalah orang tuanya. Kalaupun memang Tuhan yang mempersiapkan kita semua untuk melakukan banyak kebaikan di dunia ini, tetapi kehadiran terdekat Tuhan dari setiap manusia adalah orang tuanya. Jadi jangan pernah terlalu banyak mempersalahkan orang lain kalau sesuatu yang tidak baik yang justru dilakukan oleh anak kita. Yang harus pertama menyalahkan adalah audo songon natorasna dang tarbainau do PHP mapai ni bana margugo mangulahun nadingkan. Jangan salah paditana deh, memang padita sorminan langsung arung ia jari barang atau kegeleng nami. Jangan seperti itu. Harus orang tua. Betul kita semua sama-sama punya peran, tetapi harus orang tua yang paling banyak waktunya diberikan Tuhan untuk mempersiapkan setiap manusia yang Tuhan kasih ke kita. Untuk itu amanginang, mari bijaksana dalam mempersiapkan anak-anak kita. Terlebih jangan hanya anak-anak, bijaksana juga mempersiapkan diri kita. Paulus katakan, firman Tuhan satu-satunya sumber kesiapan yang paling berharga di hidup ini. Timotius bisa karena dia paham dan mencintai firman Tuhan. Untuk itu amanginang, apapun pergumulan kita sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai sesama sahabat di tengah-tengah komunitas dan lain sebagainya, apapun jenis pergumulan kita, kembali kepada firman Tuhan. Dia akan menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Percayalah, kita semua orang-orang yang sudah mampu berbuat baik. Berbuat baiklah dimanapun kita berada. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami hari ini. Engkau memanggil kami dari tempat kami masing-masing, memuji memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan, setiap nyanyian kami, persembahan kami, terimalah sebagai persembahan yang khusus kepada-Mu. Begitu juga dengan kami Tuhan, berkati kami seluruhnya, supaya kami tetap mampu menjadi anak-anak-Mu yang selalu kuat dalam menjalani kehidupan kami masing-masing. Terlebih kami mampu melakukan kebaikan yang daripada-Mu di semua tempat dan kepada siapapun. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku kebaikan. Tuhan, kami berdoa di tengah-tengah persekutuan kami untuk seluruh saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit. Walaupun kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, Tuhan mengetahui segala yang terjadi di kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, Engkaulah yang memberi kesembuhan kepada saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, kami juga mengingat keluarga kami yang sedang berduka, Inang Dina Raja Guguk dan putrinya. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan, Engkau sumber penghiburan. Kuatkan mereka Tuhan dan hiburkan mereka, supaya mereka tetap berpengharapan, tetap penuh kekuatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan yang Engkau berikan kepada mereka. Engkaulah yang selalu bersama-sama dengan mereka, menghapus duka mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Apapun pergumulan kami Tuhan, apapun yang terjadi di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, hanya kepada-Mu lah Tuhan kami serahkan, supaya Engkaulah yang selalu menemani kami menghadapi segala sesuatu.
Sertai kami Tuhan, sehingga apapun yang terjadi di kehidupan kami mampu kami lalui dengan penuh sukacita. Tuhan, setiap harapan-harapan baik yang ada di dalam hati kami masing-masing, untuk pekerjaan kami, untuk anak-anak kami terkhusus Tuhan, Engkaulah Tuhan yang memberkati setiap harapan baik yang ada di dalam hati kami masing-masing. Biarlah itu menjadi sukacita bagi kami. Tuhan, kami juga mengingat setiap kekurangan dan dosa-dosa yang kami lakukan di kehidupan kami. Tapi kami percaya Engkau Maha Pengasih. Ampunilah setiap dosa dan kekurangan kami. Dan terimalah doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami. Amin.